Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurindasari dari kelas 7C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan memaparkan materi mengenai pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, teori pemerolehan bahasa anak, dan faktor yang mempengaruhi kesulitan berbahasa serta solusinya untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar Bahasa. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu diagnostik kesulitan belajar bahasa. Nah, kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar itu menunjukkan adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh peserta didik, atau yang dimaksudkan di sini yaitu tidak mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Proses itu pun dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses kompetensi dan yang kedua yaitu proses performasi. Proses kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Sedangkan proses performasi merupakan proses yang lahir dari penguasaan anak tersebut setelah kompetensi dikuasai. Pemerolehan bahasa lebih kepada bahasa pertama atau yang sering disebut dengan bahasa ibu. Kemudian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa baik pada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Menurut Klasen tahun 1981, proses penguasaan bahasa sendiri meliputi penguasaan secara alami atau acquisition maupun secara formal atau learning. Materi selanjutnya yaitu teori pemerolehan bahasa anak yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati secara langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Yang kedua yaitu teori nativisme. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Yang keempat yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme ini adalah teori yang beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesulitan berbahasa. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor alamiah, yaitu setiap anak lahir dengan seperangkat prosedur dan aturan bahasa. Anak tidak dirangsang untuk mendapatkan bahasa, melainkan anak tersebut akan mampu menerima apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua yaitu faktor perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa seseorang seiring dengan perkembangan kognitifnya. Keduanya memiliki hubungan yang komplementer. Biasa dalam Rainer seperti dikutip oleh Ginn tahun 2006 mengartikan bahwa kognitif sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengenalan berdasarkan intelektual dan merupakan sarana pengungkapan pikiran, ide, dan gagasan. Yang ketiga yaitu faktor latar belakang sosial. Menurut Vygotsky tahun 1978, latar belakang sosial mencakup struktur keluarga, afiliasi kelompok sosial, dan lingkungan budaya yang memungkinkan terjadinya perbedaan serius dalam pemerolehan bahasa anak. Hal lain yang turut berpengaruh adalah status sosial. Anak yang berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah menunjukkan perkembangan kosakatanya lebih sedikit sesuai dengan keadaan keluarganya. Yang keempat yaitu faktor keturunan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu intelijensi.
Hal ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki anak dalam mencerna sesuatu melalui pikirannya. Setiap anak memiliki struktur otak yang mencakup IQ yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu kepribadian dan gaya atau cara pemerolehan bahasa. Kreativitas seseorang dalam merespon sesuatu sangat menentukan pemerolehan bahasa. Daya bertutur dan bertingkah laku yang menjadi kepribadian seseorang turut mempengaruhi sedikit banyaknya variasi-variasi tutur bahasa. Yang kelima yaitu faktor usia. Dalam hal kecepatan dan keberhasilan bahasa kedua, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan dibandingkan orang dewasa. Kemudian, orang dewasa tampaknya lebih maju cepat daripada kanak-kanak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Tetapi, kanak-kanak lebih berhasil dibandingkan orang dewasa, tetapi tidak selalu lebih cepat. Adapun solusi untuk mengatasi kesulitan berbahasa, yaitu yang pertama, ajak bicara. Biasanya, ibu dan ayah menjadi panutan ketika mereka berbicara. Oleh karena itu, usahakan setiap berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang baik dan tentu saja benar. Selain itu, orang tua harus menggunakan pengucapan yang jelas agar mereka bisa memahami dan mengerti pembicaraan yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu bernyanyi. Anak-anak lebih senang jika mereka mendengar musik meskipun mereka belum bisa berbicara. Untuk itu, bernyanyi bisa jadi cara yang paling mudah untuk dilakukan dan juga disenangi anak-anak. Usahakan untuk bernyanyi lagu anak-anak, kemudian jangan lelah mengajak anak untuk ikut mengucapkan meskipun bahasanya belum benar dan masih kesulitan. Yang ketiga yaitu mengulang kata. Mengulang kata bisa menjadi alternatif mengatasi gangguan bahasa pada anak. Misalnya, anak baru bisa mengatakan makan atau minum. Maka, ulangi sekali lagi bahasa yang mereka ucapkan untuk memastikan mengenai usaha mereka. Secara tidak langsung, hal seperti ini menjadi metode asesmen dalam psikologi anak untuk bisa belajar dan terbiasa diuji. Yang keempat yaitu bermain. Hal yang paling disukai anak-anak adalah bermain, terutama anak yang baru belajar mengembangkan bahasa. Mereka akan memaksa jika Anda memberikan pelajaran. Nah, jalan satu-satunya yaitu dengan mengajak mereka melakukan permainan, yaitu mengasah otak dengan menggunakan kata-kata. Yang kelima yaitu hindari menunjuk benda. Beberapa anak yang malas berbicara dan mengandalkan keinginan dengan menunjuk benda atau menangis. Akhirnya, mereka harus mengalami gangguan perkembangan bicara. Usahakan untuk membiarkan anak berbicara apa yang mereka inginkan. Yang keenam yaitu berteriak dengan A, I, U, E, dan O. Latihan vokal A, I, U, E, dan O mungkin terasa sederhana, namun hal ini nyatanya bisa mengurangi gangguan perkembangan bahasa pada anak-anak. Berteriak huruf vokal melatih rahang dan mulut mereka untuk terbuka dan bergerak. Yang ketujuh yaitu berikan tontonan atau film. Film merupakan pilihan terakhir untuk memperkaya kosakata mereka, di mana gangguan perkembangan bahasa terjadi karena tidak ada interaksi. Pasalnya, televisi atau tontonan sebenarnya hanya komunikasi satu arah saja, sehingga jangan gunakan cara ini sebagai terapi satu-satunya untuk mengembangkan bahasa. Tetapi, seorang anak ketika menonton film, dia akan mengikuti bahasa yang menarik. Hal ini menyebabkan anak dilarang menonton film atau sinetron yang memberikan bahasa buruk, karena anak mudah mencerna dan menirukannya. Usahakan memberikan tontonan atau film sesuai dengan umur mereka. Yang kedelapan yaitu terapi. Jika memang masalah perkembangan bahasa anak sudah diketahui, maka tidak ada hal yang bisa dipertahankan selain memberikan terapi yang tepat untuk anak. Itulah pemaparan materi mengenai diagnostik kesulitan belajar bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.